Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Safira dengan NPM D1D020067, Prodi Administrasi Publik semester 1 kelas A. Saya akan menyelesaikan tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah Pengantar Ilmu Politik. Yang pertama, mengapa kita perlu belajar ilmu politik? Kita perlu belajar ilmu politik, yaitu karena pertama, dengan memahami ilmu politik dapat memahami gejolak politik yang sedang terjadi atau yang dialami oleh bangsa kita. Bila kita tidak memahami sistem politik, bisa saja kita hanya dipermainkan oleh pihak yang berkuasa dalam bidang politik. Yang kedua, dengan memahami sistem politik, kita dapat memberikan opini-opini kita terkait politik. Namun, perlu diketahui bahwa opini yang dilontarkan haruslah sesuai dan tidak menjatuhkan pihak lain. Karena jika tidak berhati-hati dan menyatakan opini kita bisa saja berurusan dengan pihak berwajib. Opini tidak harus berasal dari para ahli hukum terkemuka. Pendapat dari rakyat juga dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan suatu sengketa politik. Yang ketiga, kita bisa belajar pemikiran filosofi karena menjadi disiplin ilmu tertua. Maka gagasan tentang bernegara sudah banyak dikembangkan oleh para filsuf atau filsuf sejak masa Yunani kuno, tepatnya pada tahun 450 sebelum Masehi. Kala itu, pemikiran tentang bernegara banyak dikembangkan oleh para pemikir seperti Plato, Socrates, dan Aristoteles. Jadi, kamu juga bisa belajar dari pemikiran filsuf tersebut. Yang keempat, terus berkembang sesuai zaman. Seiring berkembangnya zaman, ilmu ini pasti juga mengikutinya. Sebab, aspek-aspek yang dipelajari saat kamu menempuh program studi ilmu politik itu bakal meluas. Belajar politik tak hanya belajar tentang bentuk negara saja, tetapi kamu juga belajar tentang masyarakat beserta kepentingan di dalamnya. Misalnya, gender, politik identitas, hubungan antara negara dan agama, dan masih banyak yang lainnya. Pada titik itu, mahasiswa memiliki peran dan tanggung jawab yang penting sebagai perjuangan bangsa maupun tanggung jawab profesional yang dipersiapkan untuk menjadi ahli dalam bidang-bidang tertentu, agar dapat berperan aktif dalam pembangunan. Pendidikan politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat. Pendidikan politik menjadi penting bagi mahasiswa sebagai upaya penyampaian atau penanaman nilai-nilai pengetahuan dan ideologi warga negara mengenai bagaimana diberlakukannya sistem, regulasi, dan kebijakan negara termasuk hal yang dirumuskan oleh kebijakan dan demokrasi politik. Pengertian politik itu sendiri adalah politik ialah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Dan pengertian dari ilmu politik, yaitu ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisis sistem politik. Yang kedua, sejarah perkembangan politik dan ilmu politik. Ilmu politik itu sendiri dapat dikatakan masih berusia muda, karena ia lahir pada abad ke-19. Pada saat itu, ilmu politik berkembang beriringan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Dalam perkembangannya, ilmu-ilmu ini saling mempengaruhi satu sama lainnya. Namun, apabila ilmu politik kita tinjau dalam kerangka yang lebih luas lagi, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik tersebut memiliki umur yang lebih tua lagi. Ilmu tersebut dikatakan tua karena pada taraf perkembangannya. Ilmu politik masih bersandar pada sejarah dan filsafat. Contohnya, di Yunani kuno misalnya, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi, yang terbukti dalam karya-karya ahli seperti
Herodotus, Plato, Aristoteles, Socrates, dan lain sebagainya. Selain di Eropa, perkembangan ilmu politik juga berada di beberapa pusat peradaban di Asia, seperti di India dan Cina, yang telah mewariskan berbagai tulisan politik yang bermutu. Tulisan-tulisan dari India seperti Kesusastraan, Dharmasastra, dan Arthasastra yang berasal dari sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Sedangkan di antara filsuf terkenal dari Cina seperti Confucius 300 sebelum Masehi, Mencius 350 sebelum Masehi, dan Sang Yang 350 sebelum Masehi. Di dalam sejarah politik Indonesia sendiri, kita telah memiliki beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan. Misalnya, adalah Negara Kertagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan ke-15 Masehi pada babat Tanah Jawi. Namun sayangnya kesusastraan yang mencakup bahasan politik di negara-negara Asia mulai tergerus dan terdesak pada akhir abad ke-19 oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh negara-negara seperti Jerman, Belanda, Amerika Serikat, dan Inggris dalam rangka imperialisme. Di negara-negara Eropa seperti Australia, Jerman, Prancis, topik bahasan mengenai politik pada abad ke-18 dan ke-19 masih banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, dan karena itu fokus perhatian pembahasannya masih berkisar negara saja. Hingga Perang Dunia Kedua, pengaruh ilmu hukum, filsafat, dan sejarah masih terasa di dalam ilmu politik. Sedikit berbeda dengan perkembangan politik di Amerika Serikat, memang pada awalnya tekanan yuridis seperti di Eropa memberikan tekanan pada perkembangan ilmu politik. Akan tetapi, pengaruh itu kian memudar seiring keinginan untuk mendasarkan diri pada pengumpulan data empiris. Perkembangan ilmu politik di Amerika Serikat bersamaan dengan perkembangan sosiologi dan psikologi, sehingga kedua cabang sosial ini sedikit banyak mempengaruhi metodologi dan terminologi ilmu politik. Pada masa selanjutnya, ilmu-ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan dari antropologi, psikologi, ekonomi, dan sosiologi. Dan dengan demikian, ilmu politik telah dapat meningkatkan mutu dengan banyak mengambil modal dari cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Hal ini telah banyak mengubah wajah ilmu politik. Dengan begitu, ilmu politik telah menjadi ilmu yang terpandang yang perlu dipelajari untuk mengerti kehidupan politik. Yang ketiga, saya akan menjelaskan bidang kajian ilmu politik. Yang pertama yaitu 1. Lembaga-lembaga politik. Untuk melaksanakan tugasnya, pemerintahan membutuhkan benda-benda tertentu berupa lembaga negara yang berupa lembaga-lembaga politik. Lembaga politik sendiri merupakan suatu bentuk rangkaian resmi. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan lembaga politik adalah bentuk rangkaian resmi yang berfungsi untuk mengatur dan membuat keputusan bagi individu maupun kelompok. Ada lembaga-lembaga politik tertentu yang diperlukan pemerintah untuk membantu jalannya tugas pemerintahan. Yang kedua, perilaku politik. Perilaku politik merupakan perilaku yang telah menjadi bagian dari perilaku manusia. Seperti yang diketahui, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia lain ataupun dari masyarakat luas, seperti halnya antara warga negara dengan pemerintahan. Perilaku politik dapat dibagi menjadi 6 jenis, yaitu radikal, liberal, moderat, status quo, reaksioner, dan konservatif. Yang ketiga, perbandingan politik. Dapat disebutkan bahwa perbandingan politik memerlukan lebih dari alat konseptual biasa dan kategori-kategori analisa yang secara fungsional ekuivalen. Perbandingan membutuhkan data yang sama, dikumpulkan dengan teknik yang sama, dan memenuhi syarat, sehingga perbandingan benar-benar murni. Ilmu politik cenderung melakukan perbandingan politik melalui sistem politik dengan sistem lainnya. Dapat dikatakan sistem pemerintahan antar negara yang menjadi bahan perbandingan di sini.
Hal ini ditentukan saja sangat berbeda jauh dengan ciri pendekatan perbandingan politik tradisional. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang apa itu negara, tujuan negara, dan unsur pembentukan negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Tujuan negara secara umum yaitu menciptakan keadaan agar rakyat bisa mencapai keinginannya secara maksimal, memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial, mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan, dan pemimpin negara dalam menjalankan kekuasaannya berdasarkan kekuasaan Tuhan. Berusaha menyelenggarakan ketertiban, keamanan, ketentraman agar tercapainya tujuan negara yang tertinggi yaitu kemakmuran bersama. Memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia. Kemudian kekuasaan penguasa dibatasi oleh hak-hak asasi manusia yang pada intinya adalah tujuan negara yaitu mensejahterakan seluruh rakyatnya. Dan tujuan negara Indonesia seperti yang tercakup di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Unsur pembentukan suatu negara. Suatu negara terbentuk yaitu karena adanya unsur-unsur satu wilayah. Wilayah merupakan seluruh tempat baik daratan, lautan maupun udara, juga eksterior dan tentunya punya batasan tertentu. Yang kedua yaitu rakyat. Rakyat adalah merupakan unsur-unsur negara, kumpulan orang yang disatukan oleh rasa persamaan yang secara bersama-sama berada atau mendiami suatu wilayah tertentu. Yang ketiga yaitu pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat ini maksudnya ialah pemerintahan yang mempunyai suatu kekuasaan tertinggi untuk mengamankan, mempertahankan, mengatur dan melancarkan tata cara penyelenggaraan pemerintahan negara secara penuh. Unsur pembentukan negara yang keempat yaitu kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan dengan semua cara, termasuk paksaan yang tersedia. Negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi ini untuk memaksakan semua penduduknya agar mentaati undang-undang serta peraturan-peraturan. Yang kelima, saya akan menjelaskan konsep kekuasaan dan sumber-sumber kekuasaan. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Atau dapat dikatakan lain, yaitu kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Sumber-sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan itu dapat berupa kedudukan, kekayaan, atau kepercayaan. Kedudukan misalnya seseorang komandan terhadap anak buahnya atau seorang majikannya terhadap pegawainya. Dalam kasus ini, bawahan dapat ditindak jika melanggar disiplin kerja atau melakukan korupsi. Dan sumber kekuasaan dapat juga berupa kekayaan. Contohnya, seorang pengusaha kaya mempunyai kekuasaan atas seorang politikus atau seorang bawahan yang mempunyai utang yang belum dibayar kembali. Yang ketiga, kekuasaan juga dapat bersumber dari kepercayaan.
atau agama. Di banyak tempat alim, ulama mempunyai kekuasaan terhadap umatnya sehingga mereka dianggap sebagai pemimpin informal yang perlu diperhitungkan dalam proses pembuatan keputusan di tempat itu. Maaf jika terdapat kesalahan kata atau kalimat atau pengurangan yang lain-lainnya. Saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.